Halo teman-teman, kita balik lagi di channel Pojok Kelas. Hari ini kita akan membahas tentang klarifikasi informasi dari buku ke dalam aspek 5W dan 1H. Dari tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 1, bagaimana tubuh mengolah udara bersih. Dari Mupel Bahasa Indonesia kelas 5 SD. Klarifikasi. Apa yang teman-teman tahu tentang kata klarifikasi? Pasti teman-teman sering mendengarkan kata klarifikasi. Apa ya artinya? Klarifikasi itu adalah suatu tindakan di mana kita meminta penjelasan lebih atas suatu informasi atau meminta penjernihan suatu informasi. Maksud dari penjernihan di sini adalah memperoleh penjelasan benar atau tidaknya suatu informasi. Contohnya adalah teman-teman mendengar suatu informasi bahwa untuk menyambut Hari Kemerdekaan, sekolah mengadakan lomba menulis cerita. Namun informasi itu hanya sedikit dan belum tahu tentang kebenarannya. Makanya teman-teman harus mengklarifikasi tentang lomba tersebut kepada pihak yang terpercaya. Jadi klarifikasi ini adalah tindakan untuk meminta penjelasan lebih detail dan juga memastikan apakah informasi itu benar atau salah. Itulah klarifikasi. Dalam mengklarifikasi suatu informasi, maka kita perlu bertanya. Pertanyaan-pertanyaan itu dapat kita susun secara rinci menggunakan kata tanya 5W dan 1H. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Itulah yang akan kita pelajari untuk materi hari ini tentang mengklarifikasi suatu bacaan yang ada dalam buku dengan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Yuk kita bahas tentang kalimat tanya. Kalimat tanya. Kalimat tanya ini adalah kalimat yang gagasannya berupa pertanyaan, yang tujuannya untuk meminta respon atau tanggapan dari seseorang atas pertanyaan yang diajukan. Dalam kalimat tanya, pasti ada kata tanya. Yuk cari tahu apa itu kata tanya. Kata tanya adalah kata yang dipakai dalam kalimat tanya untuk menanyakan sesuatu, baik itu orang, benda, perbuatan, tindakan, keadaan, situasi, dan lain sebagainya. Kata tanya ada apa saja ya? Yang pertama, apa, siapa, kapan, di mana, kemana, dari mana, mengapa, dan juga bagaimana. Itulah 5W 1H. Apa itu untuk menanyakan sesuatu, baik berupa keadaan atau perbuatan yang berkaitan dengan isi atau inti bahasan. Menanyakan tentang isi ya teman-teman atau inti bahasan. Kata tanya siapa? Siapa ini untuk menanyakan pelaku yang terkait, tersangkut atau turut serta dalam suatu peristiwa atau kejadian. Jadi siapa menanyakan pelaku? Kapan? Kapan untuk menanyakan masa atau jangka waktu peristiwa terjadinya suatu keadaan. Kapan ini menanyakan terkait tentang waktu ya teman-teman. Kata tanya yang menanyakan tentang tempat adalah bisa di mana, kemana, atau dari mana. Tempat suatu peristiwa berlangsung, lokasi yang akan dituju, atau tempat yang digunakan atau tengah dikunjungi. Kata tanya mengapa, fungsinya itu sebagai penanya alasan
untuk menanyakan suatu alasan atau sebab suatu peristiwa terjadi. Kata tanya bagaimana? Fungsinya untuk menanyakan cara atau proses sebuah peristiwa berlangsung, serta menanyakan keadaan atau kejelasan suatu hal menggunakan kata bagaimana. Dayu dan ikan hias. Dayu memelihara banyak ikan hias berjenis ikan mas koki. Ikan-ikan hias itu dipelihara dalam sebuah akuarium. Setiap hari, Dayu memberi makan ikan-ikannya. Dayu juga rutin membersihkan akuarium, lalu mengganti airnya dengan air bersih. Kegiatan itu ia lakukan seminggu sekali. Dayu senang melihat ikan-ikan di dalam akuarium berenang ke sana kemari. Dayu memperhatikan saat mulut ikan-ikan itu terbuka dan menutup, seolah-olah ikan-ikan itu selalu menelan air. Dayu bertanya-tanya, apa yang dilakukan ikan-ikan itu? Itulah bacaan yang berjudul Dayu dan Ikan Hias. Yuk kita belajar untuk mengklarifikasi informasi yang ada pada bacaan. Tadi di awal untuk mengklarifikasi suatu informasi, maka kita harus bertanya. Dan pertanyaan itu meliputi kata tanya, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Yuk kita lakukan untuk klarifikasi bacaan ini. Untuk mempermudah, yuk teman-teman kita membuat peta pikiran atau namanya mind mapping. Pertama-tama, tulis judulnya terlebih dahulu di bagian tengah. Selanjutnya, kita menarik garis untuk menanyakan apa. Kita tarik lagi garis dari judul untuk menanyakan di mana. Tarik garis lagi untuk menanyakan kapan. Tarik garis lagi untuk menanyakan siapa, mengapa, dan bagaimana. Mudah bukan? Ayo teman-teman kita lakukan bersama. Dari mulai judulnya adalah Dayu dan Ikan Hias. Pertanyaan pertama, apa nama jenis ikan hias yang dipelihara? Kedua, siapa yang memelihara ikan hias? Ketiga, di mana ikan hias itu dipelihara? Keempat, kapan akuarium dibersihkan? Teman-teman juga masih bisa bertanya dengan kata tanya, mengapa, dan bagaimana. Mudah bukan teman-teman mengklarifikasi suatu bacaan dengan 5W1H menggunakan mind mapping atau peta pikiran. Kita jadi lebih tahu dan lebih mudah dalam mengerjakan. Ini dia mind mapping atau peta pikiran yang teman-teman bisa buat di buku latihan teman-teman. Jangan lupa ketika membuat kalimat tanya diperhatikan juga tentang penggunaan huruf kapital dan juga tanda bacanya. Huruf awal kalimat tanya menggunakan huruf kapital dan pada akhir kalimat tanya menggunakan tanda tanya. Diingat juga ketika menulis nama orang atau tempat atau juga bulan, maka awal kata menggunakan huruf kapital. Mari kita gunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar dan memperhatikan berbagai tanda baca yang digunakan. Sampai di sini dulu untuk pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Dah.